Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya di Restu Ramadan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kontrol objek dengan berbagai tombol arah. Eh, Lanjut. Jadi dalam presentasi kali ini yaitu mempelajari bagaimana menggunakan tombol arah untuk mengontrol dan menggerakkan objek dalam lingkungan digital dan mengeksplorasi cara-cara menarik untuk memperkaya interaksi pengguna dengan aplikasi atau permainan. Adapun pembahasan dari presentasi saya yang pertama itu yaitu menggunakan tombol arah untuk menggerakkan objek, yang dimana pertama itu ada mengidentifikasi tombol arah, yaitu memahami fungsi dan peran masing-masing tombol arah: atas, bawah, kiri, kanan dalam mengontrol pergerakan objek. Dan yang kedua itu menghubungkan tombol dengan gerakan, yang dimana yaitu memastikan setiap tombol arah terhubung dengan gerakan yang sesuai sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan intuitif. Yang ketiga yaitu menguji responsivitas dengan memastikan objek bereaksi dengan cepat dan akurat terhadap input tombol arah dan memberikan pengalaman yang halus serta menyenangkan. Adapun eh, pembahasan selanjutnya yaitu mengatur kecepatan pergerakan objek. Itu ada tiga pembahasan. Yang pertama ada kecepatan konstan. Dalam kecepatan konstan ini yaitu menetapkan kecepatan pergerakan objek pada nilai tetap sehingga pergerakannya terlihat stabil dan mudah diprediksi. Dan yang kedua itu kecepatan variabel, yaitu mengatur kecepatan pergerakan objek berdasarkan input pengguna seperti durasi, menekan tombol, untuk memberikan sensasi yang lebih dinamis. Yang ketiga yaitu percepatan atau perlambatan, yaitu menambahkan efek percepatan atau pelambatan pada pergerakan objek, serta untuk menciptakan kesan yang lebih realistis dan menarik. Lalu, nah, pembahasan selanjutnya yaitu menekan batasan pergerakan objek. Ada tiga pembahasan di sini, yaitu yang pertama itu batasan ruang gerak, yang kedua tabrakan dengan lingkungan, dan yang ketiga ada mekanisme kembali. Nah, teman-teman bisa baca mengenai tiga pembahasan ini yang ada di layar teman-teman. Itu. Nah, ini yang paling penting, interaksi objek dengan lingkungan. Jadi dalam keseluruhan arrow case ini ada tiga pembahasan mengenai objek dengan lingkungan. Objek dengan lingkungan itu ada empat ya. Yang pertama ada deteksi tabrakan, yang dimana pengem- mengembangkan sistem deteksi tabrakan yang dapat mengenali dan merespon kontak antara objek dengan elemen lain di lingkungan. Dan kedua itu ada responsive fisik, yang ketiga ada interaksi dinamis, dan yang terakhir ada umpan balik visual. Nah, di sini ada game object consortium yang teman-teman bisa lihat dari pembuatan game dua dimensi ini. Nah, tuh. Next. Ya, pembahasan selanjutnya itu wait.
Pembahasan selanjutnya yaitu menambahkan efek visual pada pergerakan objek. Jadi ada monetization blur, yaitu menciptakan efek blur pada gerakan objek untuk membuat pergerakan terlihat lebih cepat dan dinamis. Yang kedua, efek partikel, menambahkan efek partikel seperti debu atau api untuk mempertegas gerakan objek dan menciptakan kesan yang lebih hidup. Dan yang ketiga ada guncangan layar, mengimplementasikan efek guncangan layar untuk memberikan sensasi getaran saat objek bergerak atau bertabrakan. Mungkin teman-teman bisa lihat dari penambahan visual pergerakan objek di layar teman-teman. Ada blur, ada warna yang terang, dan ada efek partikelnya. So, aduh. Nah, mungkin ada tantangan dan solusi dalam mengimplementasikan objek teman-teman. Ini ada tiga, yaitu sinkronisasi input dan optimasi performa, dan yang ketiga integrasi dengan mekanika lain. Ya, mungkin teman-teman bisa baca di layar teman-teman nih, apa itu sinkronisasi input, optimasi performa, dan integrasi dengan mekanika lain. Nah, mungkin kesimpulan yang bisa saya dapatkan dalam pengembangan Arrowcase yang segala arah, yaitu kesimpulan yang didapat, yaitu kontrol objek menggunakan mobile arah adalah fondasi penting untuk membuat interaksi pengguna yang menarik dan intuitif. Nah, untuk pengembangan lanjutnya, banyak peluang untuk memperkaya kontrol objek seperti menambahkan fitur khusus, gerakan yang lebih kompleks, atau integrasi dengan sensor gerak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai, aduh, mana sih, eh, presentasi objek segala arah, karaoke segala arah.